Nah, apakah penyediaan jasa rapid test dengan biaya tertentu oleh sejumlah penyedia jasa transportasi umum seperti pesawat dan kereta api semata untuk formalitas pemenuhan syarat bepergian atau justru dimanfaatkan sebagai ladang bisnis untuk mendapatkan pemasukan bagi kas perusahaan? Lalu ke kantong siapa uangnya? Nah, untuk membahasnya kita sudah bergabung bersama kami ada anggota Ombudsman Republik Indonesia Pak Laude Ida. Juga ada Wakil Ketua Komisi 9 DPR, Manuel Melkiades Lakalena, dan ada epidemiolog Pak Pandu Riono. Selamat pagi Bapak-Bapak, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi. Baik, terima kasih. Dan saya mau tahu dulu, antara Bapak-Bapak yang bergabung di sini, Pak Laude Ida, Pak Pandu, dan juga Pak Melki, kalau saya katakan berapa sebenarnya harga sebuah rapid test? Saya yakin jawabannya pasti berbeda-beda, betul tidak, Pak Laude? Itu ponakan saya, ini pengalaman pribadi aja dulu, 700.000 itu ya, sebelum berangkat pulang ke Kendari beberapa minggu yang lalu. Ini menarik, sehingga saya tertarik untuk kemudian minta teman-teman di asisten saya di Ombudsman untuk bicara berapa, untuk menyampaikan kepada saya berapa sebetulnya harga rapid test itu, alat rapid test. Ternyata ditemukan pada waktu investigasi mereka, sekitar 3 bulan lalu, itu harganya sekitar 70-an ribu saja. Harga dasarnya begitu Pak Laude? Harga dasarnya 70-an ribu. Dan kemudian perlakuannya, ya saya kira kita tonton semua tadi pada waktu awal pembuka dialog ini, harganya sekitar berkisar antara 95.000 sampai dengan 300-an ribu. Gitu. Bahkan bisa itu lebih. Harga di penerbangan, belum di komersial ke tempat lain, itu bisa jutaan rupiah. Oke, Pak Melki sudah bergabung bersama kami ya? Mas Timothy. Iya, Pak Melki. Mungkin Anda juga bisa memberikan pendapat Anda, Pak Melki. Tadi saya katakan bahwa kalau kita mau tahu berapa standar harga dari rapid test ini, tempat berbeda akan memiliki harga yang berbeda. Kalau sekarang kita lihat di tengah masyarakat mungkin kisarannya 300, bahkan ada yang mengaku sampai 700.000 begitu harus membayar untuk melakukan rapid test. Nah, seharusnya adakah harga standar Pak untuk rapid test mengingat ini kebutuhan masyarakat, Pak Melki? Ya, pertama harus kita lihat bahwa rapid test ini adalah salah satu yang dipakai oleh Kemenkes dan gugus tugas dalam rangka untuk mengendalikan penyebaran COVID-19, sehingga betul-betul kita bisa punya alat bantu untuk mengecek bagaimana proses virulensi dari pasien COVID-19 ini bisa kita kontrol dengan baik ya. Nah, dalam aspek kesehatan tentunya ada pola tertentu yang harus dipersiapkan dalam alat yang namanya rapid test ini. Jadi kita bicara dalam aspek kesehatan ya. Nah, yang kedua, ini juga ada aspek ekonomi ya saat ini, karena dipakai di berbagai instrumen yang berurusan dengan perekonomian, dalam hal ini pesawat. Tentu di situ juga ada aspek ekonomi juga yang berperan. Dan di situ supply dan demand itu kan berlaku. Oke. Supply demand berlaku. Nah, saya tahu, yang saya ketahui, sekarang ini ada kurang lebih 165 jenis rapid test di pasaran sekarang ini. Ada 165 jenis rapid test yang sudah disetujui oleh Kemenkes, yang mempunyai akurasi yang baik, diproduksi oleh pabrik yang benar, dan dilihat bahwa memang itu bisa dipakai sebagai rapid test yang dimaksudkan sebagai pengendalian kasus. Itu hanya ada 4 atau 5 saja. 4 atau 5 saja yang memang sudah sudah dicek oleh Kemenkes yang dianggap akurasinya bisa dipertanggungjawabkan oleh pabrik yang benar dan sebagainya. Nah, di lapangan memang kalau kita lihat kenapa ini menjadi komersial, karena belum ada aturan tegas dari kita untuk membuat agar rapid test ini dalam aspek kesehatan itu terjawab, yang itu urusan Kemenkes. Dalam aspek ekonomi itu juga bisa dikendalikan. Jadi sebenarnya harusnya ada harga paling tinggi yang dikasih. Misalnya
paling tinggi rapid test 120.000. Dari manapun tempatnya, yang penting aspek kesehatan oleh Kemenkes sudah beres. Ya, Pak Melki, mohon maaf ini barusan saja ada gangguan sedikit dengan komunikasi dengan Anda, jadi kita akan coba refresh dulu komunikasi dengan Pak Melki. Tadi kita sempat mendengar, tapi barusan saja ada gangguan Pak Melki. Saya ke Pak Pandu dulu sebelum kita nanti kembali ke Pak Melki. Pak Pandu, Anda sendiri tampaknya cukup keras dengan mengatakan khususnya untuk transportasi sudah ditiadakan saja sudah prasyarat rapid test ini. Kenapa Pak Pandu? Jadi rapid test walaupun dikatakan baik oleh Kemenkes itu sangat tidak bermanfaat kalau untuk kegunaannya mendeteksi adanya virus. Jadi kan orang larangannya kan ada kalau ada dia menjadi penular dan itu yang dites adalah antibodi. Antibodi itu biasanya terbentuk seminggu atau lebih dari setelah terinfeksi. Dengan demikian hasil yang non reaktif bukan berarti dia tidak terinfeksi. Juga hasil yang reaktif juga bukan berarti dia ada virusnya. Memang dia ada riwayat terinfeksi, makanya dilanjutkan dengan PCR. Karena itu, karena rapid test itu tidak bermanfaat dan tidak ada gunanya, sudah stop saja karena akan dimanfaatkan oleh orang yang mau mencari keuntungan dalam banyak hal. Ini yang menurut saya publik harus dilindungi. Tidak bisa publik dilindungi karena akhirnya dipakai untuk persyaratan ujian dan sebagainya. Ini kan berlebihan menurut saya. Jadi apakah buat Anda masih efektifkah kalau tujuannya kan sebenarnya adalah untuk menyaring orang yang entah itu OTG lah mungkin begitu yang terjangkit virus untuk bersama-sama menaiki sebuah kendaraan umum. Apakah masih efektif untuk menghalangi virus masuk ke dalam kendaraan-kendaraan umum kita begitu? Sama sekali tidak. Karena yang dideteksi bukan virus, yang dideteksi antibodi. Ini kan aneh. Logika berpikirnya saya nggak tahu bagaimana kok sampai rapid test digunakan dalam pengendalian respon pandemi ini. Saya kira hentikan semua baik dalam pengendalian maupun dalam masalah-masalah yang memberatkan masyarakat ini. Masyarakat tertipu habis-habisan menurut saya. Ini menurut saya siapa lagi yang melindungi masyarakat kalau bukan pemerintah. Jadi pemerintah harus segera menghentikan semua rapid test untuk persyaratan apapun. Rapid test itu hanya digunakan untuk deteksi antibodi itu pada serosurvei, pada survei untuk mengukur tingkat antibodi pada masyarakat. Bukan untuk screening, bukan untuk diagnosis. Jadi tidak ada gunanya. Dan WHO sudah melarang, sudah menganjurkan sejak April, jangan gunakan rapid test. Tetapi nggak didengar. Kenapa nggak didengar? Karena ada kepentingan lain. Apa kepentingan lain itu? Itu yang kita bisa jawab sekarang. Kenapa sekarang komersialisasinya luar biasa? Oke. Nah, Pak Laude, kalau saya pernah membaca Pak Alvin waktu itu yang berbicara dari Ombudsman juga, bahwa memang tampaknya ada aturan yang agak dikritik di sini pada saat pemberlakuan syarat rapid test untuk perjalanan. Nah, apakah sebenarnya ini posisi Ombudsman juga sama? Ini ada masalah dengan aturan yang menaungi rapid test atau syarat rapid test ini, Pak Laude? Saya kira pikiran Pak Pandu atau sikap Pak Pandu tadi itu sejalan dengan apa yang menjadi pikiran Ombudsman. Tidak boleh lagi ada rapid test karena itu sebetulnya sama sekali tidak bermanfaat. Apalagi ada dua perlakuan. Ada perlakuan lain selain rapid test, yaitu thermoscan. Mana yang dipercaya? Jika seseorang yang ingin bepergian sudah memiliki hasil rapid test negatif, kemudian sampai di bandara atau ketika mau masuk kendaraan, yang mewajibkan itu harus dites lagi, harus diukur lagi panas badannya dan thermoscan, maka kemudian yang hasil rapid test ini gagal. Kalau dia panas, kalau dia patuh, kalau dia menunjukkan gejala bahwa dia sebetulnya mengalami COVID. indikasi corona. Ini yang aneh gitu. Kami berpikir sebetulnya lebih bagus gunakan thermoscan saja di bandara atau di tempat-tempat yang mewajibkan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebenarnya ini sudah terbuka. Ini kampus pun sekarang sudah dimasuki. Ketika orang mau
jadi peserta seleksi perguruan tinggi negeri sekarang ini Ya. ramai-ramai diwajibkan rapid test. Ya. Ini kan dibisniskan. Ini sudah masuk ajang bisnis yang luar biasa yang menyedot uang rakyat. Jadi ini sebetulnya satu bisnis yang ya katakanlah sebetulnya sangat tidak etis di era kesulitan orang karena pandemi corona ini. Akibat dampak pandemi corona. Nah, apa yang harus dilakukan menurut saya, sudahlah, jangan berpikir lagi tentang rapid test ini. Sesuatu yang sesuatu yang tidak ada gunanya lagi, hanya menjadikan sekali lagi rakyat tersedot uangnya, warga tersedot uangnya, yang mendapat keuntungan dari sekelompok orang dan memanfaatkan ketakutan orang, memanfaatkan kewajiban atas ketakutan itu. Pemerintah pun menakut-nakuti rakyatnya. Ini kan tidak sehat pengelola negara seperti ini. Oke, ini Pak Melki sudah tersambung bersama kami kembali ya, Pak Melki? Ya. Ya, Pak Melki, kalau dari kita tangkap dari apa yang dikatakan oleh Pak Laude dari Ombudsman, Pak Pandu sebagai seorang ahli epidemiologi, bahwa tampaknya prasyarat ini benar-benar hanya menjadi sebuah prasyarat, seakan-akan hanya memberi rasa nyaman kepada masyarakat bahwa ada screening kok begitu. Padahal di sisi lain, seperti Pak Pandu bilang, sebenarnya kalau dianggap sebagai screening, ini sama sekali tidak berguna, rapid test ini tetap diberlakukan. Nah, dari Anda sendiri, apakah memang ada cara agar kita punya cara yang lebih efektif untuk screening penumpang sebelum menaiki bersama-sama sebuah kendaraan umum dan berpindah kota? Atau adakah cara untuk benar-benar di-cancel saja rapid test ini kalau memang dianggap tidak berguna, agar jangan justru dikomersialisasi, Pak Melki? Enggak, jadi gini ya. Kalau kita bicara komersialisasi itu sebenarnya sekali lagi ini dua logika yang berbeda. Oke. Jadi kalau tadi kan, kalau dalam aspek kesehatan rapid test itu tetap berguna dong. Tidak guna. Berguna. Karena Tidak. tetap Oke, dia nanti Pak Pandu Tapi mungkin Pak Pandu jangan juga merasa ya. paling benar, Pak Pandu. Pak Pandu juga punya pendapat, saya punya pendapat. Kita saling dengarkan. Jadi tetap bagaimanapun juga tuh screening itu tetap dilakukan oleh rapid test. Oke. Karena tanpa kita melakukan rapid test juga itu kita tidak pernah tahu orang ini masuk kategori apa dia ini. Oke. Jangankan rapid test ya, swab test aja juga itu juga masih punya potensi yang juga bisa jadi juga salah pengambilan, salah ketika dia dibawa melalui VTM. Iya. Ketika dibaca juga bisa salah. Jadi semua metode itu juga ada juga sisi lemahnya. Swab test juga itu tidak juga menjamin bahwa yang dibaca itu benar gitu loh. Oke. Karena semua metode itu selalu punya yang namanya Ada kelemahannya. alat sendiri itu sendiri punya masalah, yang membaca juga itu punya masalah. Oke. Ada alat yang 100% itu benar gitu loh. Nah, jadi maksud saya jangan dipertentangkan antara alat rapid test itu sama swab test, karena sekali lagi dua-duanya itu punya titik lemah. Sampai saat ini Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke itu alat PCR sama TCM-nya aja kita masih kurang. Kan saya lagi di Papua saat ini. Kemarin kami dari Papua Barat, Papua, Maluku itu juga alatnya masih kurang. Nah, kalau kita tidak punya alat untuk mengecek, memastikan bahwa orang ini punya indikasi ke arah itu, kita pakai alat apa sekarang, Mas? Ini saya lagi di Papua Barat sekarang. Kemudian kami ke Papua terus ke Merauke mengecek kondisi lapangan. Kita jangan bicara dari Jakarta. Jakarta itu tidak bisa membicarakan seluruh Indonesia gitu. Oke. Jadi maksud saya, kita harus melihat bahwa ada realitas di lapangan. Jadi kita butuh ada semacam komplementer dari alat utama kita, yaitu PCR atau TCM. Itu satu. Nah, soal terkait dengan ada persoalan permainan komersialisasi tadi, itu kita pakai pendekatan dulu. Maaf, bisa diulang tadi, agak gangguan sedikit suaranya? Kalau itu persoalan kesehatan, itu tadi saya bilang, rapid test ini komplemen dari PCR atau TCM. Itu dia komplemennya. Bukan yang utama, tapi dia komplemen. Sejauh PCR sama TCM ini belum ada, rapid test bisa kita pakai. Nah, kalau kita sudah punya alat PCR, TCM di bandara, yang bisa kita lakukan dengan cepat juga, ya mau silakan. Minta Pak Pandu adakan, minta yang itu. Kalau memang itu kita kan harus bicara dalam realitas hari ini gitu. Oke. Bangsa ini punya uang, punya anggaran, tapi kita mau beli alat aja susah sekarang. Oke. Tapi mau beli kartu saja susah gitu. Oke, Pak Melki, tapi mungkin saya coba luruskan juga, mungkin yang dimaksud Pak Pandu tadi adalah sebagai syarat menaiki transportasi. Tapi untuk mengukur sendiri seperti yang tadi Anda katakan, untuk mengukur sebuah daerah penyebaran dan lain-lain, memang rapid test ini
tetap bisa digunakan, tetap berguna. Tapi sebagai prasyarat seseorang menaiki kan itu kan ada semacam sebuah konstruksi berpikir kita bahwa alat ini tidak berguna, jangan lagi dipakai, kan ini salah juga. Oke. Jangan kita lihat semua itu dari Jakarta gitu loh. Oke, mungkin Pak Pandu mau meluruskan mengenai tidak bergunanya dari posisi apa begitu Pak Pandu. Kalau mungkin berbahaya juga kalau kita sebutkan rapid test tidak berguna begitu Pak Pandu. Ya gini, tes untuk mendeteksi antibodi hanya berguna untuk mengukur tingkat infeksi di masyarakat. Karena yang kita ukur tuh antibodinya. Di dalam screening, di dalam diagnosis, atau dalam persyaratan lain yang kita ukur itu adalah apakah seseorang itu ada virusnya. Nah, dengan ada virusnya itu, tes yang paling cepat adalah dengan tes PCR atau yang nanti akan dikembangkan tes antigen. Jadi memeriksa virus, bukan memeriksa antibodi. Antibodi itu dibentuk seminggu atau sesudah orang terinfeksi. Jadi banyak orang yang negatif atau non-reaktif dan membawa virus dan dianggap tidak menular, padahal menular. Itu yang kita khawatirkan, itu yang terjadi selama ini. Kenapa penularan itu terus berlangsung? Karena kita lepas kontrol pada orang-orang yang benar-benar pada orang yang positif. Itulah yang kita harus pikirkan bagaimana untuk mendeteksi orang tersebut. Baik, silakan Pak Melki. Pertanyaan adalah gini. Rapid test antigen sekarang kan juga sudah bikin juga sekarang. Yang setahu saya. Iya, pakai aja itu. Itu lebih baik daripada rapid test antibody. Makanya gini loh. Pak Pandu jangan kemudian membuat sebuah pola pikir bahwa rapid test itu tuh gagal gitu loh. Emang salah. Kayak gini Pak Pandu. Saya kan mencermati juga pendapat Pak Pandu di beberapa media. Saya ditanya juga di berbagai media massa. Katanya ini nggak perlu. Tidak perlu. Soal antibody itu kurang tepat. Yang antigen hari ini juga setahu saya lagi dibikin. Kemenristek lagi membuat, UGM lagi membuat. Mereka bisa bekerja. Kalau kita bilang ini gagal kan juga masyarakat jadinya bingung lagi gitu loh Pak. Oke, Pak Melki. Pencerahan kepada masyarakat. Baik, bahwa, mungkin bahwa yang dilakukan oleh Pak Pandu itu juga kita bisa juga bikin reputasi dan lagi dikerjakan sekarang oleh anak-anak negeri bangsa sendiri loh kerjaan itu. Oke, mungkin di sini lebih ke strateginya begitu mungkin Pak Pandu ya, strategi penggunaan rapid test itu sendiri. Jadi janganlah menggunakan alat tes yang tidak akurat. Lain lagi. Oke, baik. Ini mungkin akan ada perdebatannya sendiri mengenai bagaimana strategi penggunaan rapid test. Tapi bagaimanapun juga kita ada dalam kondisi di mana rapid test ini menjadi prasyarat untuk berbagai hal. Tadi sudah dikatakan, utamanya transportasi yang kita ketahui. Tapi itu pun transportasi lebih kepada transportasi udara, begitu yang paling ketat begitu dalam pelaksanaan. Mungkin Pak Laude, Anda sendiri dari Ombudsman, apakah melihat prasyarat transportasi ini memang berbeda nih antara udara, laut, dan darat mengenai ketatnya pelaksanaan atau prasyarat tersebut? Boleh mewajibkan itu jika kewajiban itu ditanggulangi oleh negara. Meskipun kita tahu bahwa negara pun harus mengeluarkan uang akibat dari kewajibannya untuk memberikan pelayanan rapid test. Jadi itu hal yang berbeda. Kewajiban negara dan hak rakyat. Ini bukan kewajiban rakyat. Jadi kalau kewajiban negara, posisi negara adalah memastikan agar masyarakatnya sehat, mencegah agar tidak sakit, mengetahui kondisi kesehatannya. Itu kewajiban negara. Tetapi kewajiban negara ini kemudian dibebankan pada rakyat, itu yang menjadi keberatan utama. Lalu bicara soal apa sih manfaatnya? Ada rapid test yang kemudian sudah dibisniskan, ini sudah pasti dibisniskan sekarang. Tidak boleh dipertengkarkan lagi, tidak boleh diperdebatkan lagi. Yang kita bicara soal manfaatnya. Ini kan Pak Pandu juga bicara soal manfaat dari sudut pandang kesehatan ternyata juga ya seperti yang penjelasan tadi. Tapi sekali lagi, bisa saja mewajibkan masyarakat untuk mengikuti rapid test. Tapi kewajiban itu harus tanggung lagi oleh negara, bukan menyedot uang rakyat. Nah ini kayak lagi sekarang ini, kampus-kampus Indonesia, penyelenggara penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri, rame-rame menyelenggarakan rapid test.
Kan itu berarti ini memaksa lagi mereka. Padahal tesnya juga Oke. nanti sudah berbasis komputer.